Setiap tahun, denyut nadi keuangan negara, anggaran pendapatan, dan belanja negara menjadi cerminan prioritas dan harapan sebuah bangsa. Di Indonesia pada tahun 2025, APBN bukan hanya sekedar deretan angka, ia menjadi instrumen strategis yang kini menghadapi tuntutan krusial efisiensi. Ini adalah mandat yang mengikat, sebuah visi untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Mandat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi payung hukum bagi kebijakan efisiensi ini. Pemerintah menargetkan alokasi anggaran yang lebih cermat, mengurangi pemborosan namun tetap berpihak pada rakyat. Konsepnya bukan semata-mata penghematan yang berarti mengurangi, melainkan efisiensi berarti mengoptimalkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amin Rahmat, Kepala Subseksi Direktorat Jenderal Anggaran, efisiensi ini merupakan strategi fundamental yang dilandasi prinsip ekonomi yang kokoh. Ini bukan sekedar teknis, tapi filosofis. Secara mendasar, pengelolaan keuangan negara yang efisien ini berakar pada upaya mewujudkan tanggung jawab dan hasil nyata yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Keuangan sebagai pengelola utama anggaran negara tetap berupaya mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Salah satu yang menjadi panduan adalah value for money atau nilai uang. Ini berarti setiap unit dana yang dibelanjakan oleh negara harus menghasilkan nilai tambah dan dampak yang maksimal. Konsep ini mencakup 3 dimensi krusial: ekonomi dalam penggunaan sumber daya, efisiensi dalam proses pelaksanaannya, dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran yang berkualitas pada akhirnya adalah anggaran yang mampu memenuhi ketiga dimensi ini secara optimal demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Prinsip utama yang menjadi panduan adalah value for money. Ini berarti setiap unit dana yang dibelanjakan oleh negara harus mampu menghasilkan nilai tambah dan dampak yang maksimal. Konsep ini mencakup 3 dimensi, yaitu ekonomi dalam penggunaan sumber daya, efisiensi dalam proses, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Anggaran yang berkualitas adalah anggaran yang memenuhi ketiga dimensi ini. Menurut Bapak Nandar Ahmad Faizal, selaku analis anggaran ahli pertama Direktorat Penyusunan APBN, kebijakan ini adalah pilar utama yang memastikan setiap rupiah anggaran mampu memberikan dampak yang optimal. Selain itu, aspek keberlanjutan fiskal sangatlah penting. Pemerintah harus mampu membiayai pengeluaran tanpa menciptakan krisis, menjaga defisit di bawah 3% PDB dan utang di bawah 60% PDB. Mengingat kelangkaan sumber daya, efisiensi menjadi sebuah keharusan untuk memilih prioritas dan super prioritas yang tepat. Fokus implementasi efisiensi ada pada pemangkasan belanja dan prioritas seperti perjalanan dinas yang tidak esensial atau kegiatan seremonial yang boros. Dana yang dihemat tidak hilang, melainkan direalokasikan ke program-program yang lebih produktif dan langsung menyentuh masyarakat. Ini bukan pemotongan sembarangan, melainkan pergeseran sumber daya. Sisi positif yang paling menonjol adalah bagian efisiensi ini mencerminkan sila keadilan sosial, seperti yang ditekankan oleh Bapak Subardi Budiawan, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang Direktorat Penyusunan APBN. Esensinya adalah mengalihkan dana ke program yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat, contohnya bantuan upah atau subsidi nelayan. Anggaran pendidikan 20% juga tetap menjadi prioritas utama dan bahkan diperkuat melalui realokasi untuk revitalisasi sekolah atau tunjangan guru.
Program bantuan sosial juga tetap dilindungi, menunjukkan komitmen negara pada kelompok rentan. Prinsip musyawarah dan mufakat dari sila keempat Pancasila juga sangat terasa dalam proses ini. Pengambilan keputusan alokasi anggaran melibatkan koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kementerian atau lembaga, hingga pembahasan bersama DPR RI. Ini adalah upaya untuk memastikan setiap keputusan memiliki legitimasi dan mencerminkan aspirasi yang beragam. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aang Prabudi Sanusi selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah 1, sinergi dan dialog antar kementerian serta daerah menjadi kunci. Namun di balik visi mulia ini ada tantangan besar. Perubahan budaya birokrasi yang sudah mapan adalah pekerjaan rumah. Menjaga kualitas layanan publik esensial di tengah efisiensi fiskal juga membutuhkan kecermatan yang ekstra. Sebagai mahasiswa, kami menyimpulkan bahwasannya kebijakan efisiensi anggaran APBN 2025 ini merupakan langkah ambisius yang secara fundamental selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sisi positifnya ini sangatlah dominan, karena demi optimalisasi anggaran kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas fiskal, serta memperkuat keadilan sosial dan proses musyawarah. Meskipun ada potensi sisi negatif terkait implementasi, perubahan budaya dan persepsi, upaya mitigasi dan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk konsisten dengan nilai-nilai Pancasila di setiap langkahnya, demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Mari kita bersama-sama mengawal dan mendukung langkah ini.